Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Angga. Jadi kali ini kita akan membahas tentang install WSL di Windows untuk server lokal yang nantinya akan disimpan ke data D ya. Jadi di sini kita nggak pakai penyimpanan C dikarenakan penyimpanan C saya itu kan full ya. Tapi kalau dari kalian mau pakai penyimpanan C juga nggak apa-apa sih. Jadi disesuaikan aja. Nah untuk versi Windowsnya dari saya pakai Windows 11. Kalau dari kalian minimal pakai Windows 10 atau 11 gitu ya. Nah, kita bisa masuk aja langsung ke Windows PowerShell untuk memulai instalasi WSL-nya. Nah, jadi di seri ini kita tuh akan membuat ERP Next server yang berjalan di komputer sendiri yang menggunakan WSL nih. WSL, Docker, dan Cloudflare ya, tunnel kan. Jadi sehingga bisa diakses dari internet tanpa VPS. Nah, di video pertama ini kita tuh akan menginstal WSL atau Windows Subsystem for Linux dan mengubah lokasi instalasinya ke drive D ya, agar drive C tidak penuh. Nah, di sini kita udah masuk aja ke penginstal WSL. Jadi untuk instalasi WSL itu dengan mengetikkan WSL min install, nanti dia akan otomatis melakukan penginstalan ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang nggak tahu nih apa itu WSL. Nah, WSL sendiri itu kan artinya kan singkatan dari Windows Subsystem for Linux. Jadi fungsinya itu untuk Windows dapat menjalankan Linux secara langsung tanpa virtual machine. Nah, mungkin kalau virtual machine kan kalian tahu ya. Kalau dulu itu kan kita kalau mau pakai iOS dari Linux ataupun Mac OS di Windows atau di mana gitu kan, kebanyakan kan kita pakai aplikasi yang namanya VirtualBox ya. Jadi kita bisa mencoba sistem operasi atau OS dari tahun lalu atau zaman-zaman dulu seperti Windows XP, Linux Ubuntu kayak gitu. Nah, cuman di sini kita pakai WSL, jadi dia tuh udah support sama Windowsnya, karena kan kepanjangannya juga dari WSL kan Windows Subsystem for Linux, jadi udah disupport lah. Jadi keuntungannya pakai WSL sendiri itu yang pertama ringan. Nah, yang kedua itu kan cepat kan, lalu kompatibel dengan Docker, lalu cocok nih dengan development server. Oke, sekarang kita masuk ke dalam WSL min install. Jadi di sini langkah awal ya, kalau kita mau melakukan penginstalan, kita butuh WSL ya. Kita masuk ke PowerShell, Windows PowerShell nih. Nah, kalau kalian mau masuk ke Windows PowerShell, pastikan dijalankan sebagai administrator. Nah, waktu melakukan instalasi itu pastikan kalian mengisi nama, user, dan passwordnya. Jadi nama ini bebas, mau kalian isi apa. Yang penting di password ini kalian harus isi yang harus kalian ingat lah, karena nanti bakal kepake ketika kalian mau nge-CRUD sebuah file gitu sih. Karena nanti bakal minta persetujuan dari password, semisal mau memperbaiki atau menghapus sebuah file. Nah, karena di sini aku udah melakukan penginstalan WSL. Di sini kita perlu ya melakukan restart laptop untuk agar lebih kompatibel dengan WSL-nya. Nah, di sini aku nggak nampilin karena udah aku skip untuk melakukan restart laptop. Jadi kalian kalau udah melakukan install, aku saranin buat kalian restart laptop ya. Oh iya nih, sambil kenalan juga ya. Mungkin dari kalian ada yang nggak tahu apa itu WSL. Nah, WSL sendiri itu kepanjangan dari Windows Subsystem for Linux, yang dimana fungsinya Windows dapat menjalankan Linux secara langsung tanpa virtual machine ya. Nah, apa aja sih keuntungannya? Jadi keuntungannya menggunakan WSL sendiri itu yang pertama nih, ringan, yang kedua cepat, yang ketiga kompatibel dengan Docker, yang keempat sangat cocok untuk development server. Nah,
Terus dipastikan juga WSL itu membutuhkan Windows 10 atau 11 ya. Jadi pastikan juga kalian sudah kompatibel dengan versi Windows-nya. Minimal 10 atau 11 lah, bebas. Kalau Windows 10 pastikan dia 2004 terakhir ya. Oke, setelah kalian melakukan penginstalan WSL, kalian perlu cek versinya berapa. Itu dengan kode WSL -l -v. Nanti dia akan menampilkan nama versinya, lalu nama Ubuntu dan versinya. Di sini kan namanya Ubuntu versinya 2. Nah, di sini aku mau buat kayak penyimpanan untuk WSL-nya nanti di drive D. Nah, dikarenakan di sini kan aku nih mau buat nih, ada juga tipe dikit buat pembuatan folder. Di sini aku mau buat folder WSL di data D dikarenakan data cukup penuh ya. Dan waktu aku buat ini ada keterangan kalau folder WSL di drive D itu udah terbuat. Nah, jadi di sini aku langsung gas aja untuk eksekusi stepnya. Yang dimana di sini aku ketikin WSL min export Ubuntu directory D WSL ubuntu.tar. Jadi kita perlu tunggu sampai selesai untuk prosesnya, karena nanti file ini tuh akan berisi seluruh sistem Ubuntu gitu sih. Nah, untuk masuk ke dalam WSL sendiri, kalian tuh bisa ngetikin WSL -d atau WSL aja. Itu nanti kalian bisa masuk ke mode WSL. Jadi ada dua pilihan, bebas mau yang mana, sama aja sih. Nah, di sini kita tuh mau melakukan update server Linux. Yang dimana di sini aku lupa ngasih kata kunci sudo pada awal kata, yang seharusnya diketik itu bukan apt upgrade, melainkan ada sudo baru apt upgrade. Nah, ini juga ya ada apt upgrade -y. Jadi yang benar itu pakai sudo ya. Kita awali dengan sudo dulu, baru kita jalankan fungsi dari Linux-nya. Nah, di sini aku udah pakai sudo ya untuk update. Nanti dia tuh bakal melakukan update package-nya, update server Linux-nya lah. Jadi dia tuh akan memperbarui semuanya. Jadi kalian tunggu aja, nggak bakal lama. Nah, setelah melakukan sudo update, kalian bisa lanjutin yang tadi, melakukan sudo apt upgrade -y. Nah, setelah sudah apt upgrade -y, kalian bisa mengetikkan sudo apt install git curl nano htop -y. Jadi nanti yang dimana git sendiri untuk download repositorinya, yang dimana kata curl untuk komunikasi internet, lalu ada kata nano untuk text editor, dan HTOP untuk monitoring server. Nah, jadi lumayan panjang ya prosesnya ya. Kalian bisa lihat.
Nah, uname min a ini kalau kalian mau mengetes server Linux-nya, kalian bisa ketikin uname min a, nanti dia akan nampilin lah user Linux-nya siapa dan versi WSL seperti 66.6, 87.2. Ini nggak tahu ini versi apa ya, lupa sih aku. Jadi kalau kalian berhasil ketika ngetikin uname min a, nanti akan nampil Linux kernel Microsoft Standard WSL 2. Nah, artinya dia itu Linux-nya berjalan di WSL lah. Artinya berhasil gitu. Oke, mungkin dari aku cukupkan ya, sampai sini aja di part 1 ini. Jadi kita fokusnya tuh untuk melakukan penginstalan, yang dimana nanti melakukan penginstalan WSL nanti di data D, yang dimana ini udah berhasil ya dari kita ya. Jadi kita akan lanjut ke step selanjutnya. Terima kasih.